ثم وصلت دابة المرء في شمس العارفين يا شمس العارفين ورد الشمس في المنور في حقيقة العظيم خصوصا الله في حسنة من المعارف رضي الله عنه عن سيد السادة الصوفية المحققين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين إن الله تعالى يعلم بحمايتهم ويؤمن بمدده وينفعنا ببركتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih sip lah misalnya.
Jangan salahkan yang ini nanti. Malah sebelum ke masjid sudah apa itu yang sekarang glowing skincare. Sudah label saja. Ini belum sholat sudah digoda setan duluan gitu. Yang laki-laki tidak seperti itu. Terus bagaimana hukumnya seorang perempuan untuk sholat Jumat? Apakah boleh? Boleh. Boleh. Biasanya itu yang sudah membos, yang sudah ayam sore. Dan kalau yang jadi fitnah kan tidak boleh seperti itu. Benih kita ke masjid itu. Lihat nih. Kan pas bayar. Tujuannya langsung beda. Saya mau ke masjid karena ada markona, misalnya seperti itu. Nanti kan padatnya bukan ke masjid, ntar ke markona. Maka di sini yang disyariatkan, yang diwajibkan untuk sholat fardu, untuk sholat Jumat adalah tiap-tiap orang muslim terkait yang laki-laki. Perempuan tidak wajib hukumnya ya, tidak wajib. Ada juga beberapa minggu yang lalu juga bertanya kepada saya ingin tanya, saya itu kan istiqomah sholat di masjid, ya. Kemudian ternyata di masjid saya mendapat godaan, karena memang ulama itu tidak bodoh ya ngatur seperti itu, apalagi Nabi Muhammad sampai masyarakat seperti ini kan sudah mengantisipasi sebelumnya. Sudah diantisipasi sebelumnya. Sekiranya kemudian menjadi fitnah, lebih baik ya jangan. Jangankan zaman dulu, sekarang pun juga ada. Bagaimana? Sedangkan saya juga sepersetujuan sama suami. Suaminya bagaimana? Apakah suaminya juga rajin ke masjid? Alhamdulillah juga saya. Artinya tidak diantara. Seandainya pas kabel dua selaki. Kan tidak ada masalah ya. Kan tidak ada masalah. Tapi saya tidak suka, saya tidak suka. Tapi hadir saya di masjid mengundang rasa suka orang lain gitu ya. Saya paham maksudnya sampai ke masjid untuk ibadah, tidak untuk menggoda, tidak untuk ini. Tapi di situ sangat rawan. Di jalan-jalan masjid itu banyak setannya daripada yang ada di gang-gang itu. Lebih banyak di masjid ketimbang di gang. Oh, itu sibuk itu para setan. Telu, ini lagi. Mari kita bisa libatkan seperti itu. Lebih rawan lagi di situ. Di pesantren, lebih rawan. Makanya pada pesantren males. Coba tolong setan. Baru masuk sekiranya aku di pesantren untuk tak belajar, untuk tak melaksanakan kegiatan kan iya kan? Loh. Makanya kebenaran makhluk hari ini kena tambah berat, tambah berat. Artinya tambah berat barokah juga tambah berat. Kan ada salah satu Ustaz senior di Sukorejo yang kemudian matur kepada almarhum Ki hari ini. Saya Ki hari ini sewaktu masih di pusat dulu, saya rajin berjamaah. Hampir tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Setelah saya pindah di Mahal, ternyata saya itu timbul rasa malas yang sangat luar biasa. Apa jawabnya Ki hari ini? Kenangan begitu. Artinya apa? Cuma kalau kemudian kita tambah bisa mengendalikan itu, artinya bisa melawan
melawan rasa malas, maka hasilnya juga akan luar biasa. Asalkan jangan biasa di luar. Santri kalau ingin luar biasa jangan biasa di luar. Oh, punya nemu doa ngaji amal telah. Jadi memang kenangan tambah karena itu mau bisa bahkan ada yang mereka dari brimob mana, brimob kesehatan, brimob polisi. Di situ santrinya agak berkeren-keren, kirim pasukan 2 peleton seperti itu kan. Sehingga oleh orang. Makanya pernah dalam sebuah kitab itu ini saya baca. Dan ini jelas, artinya ada di sebuah kitab saya ada. Ada seorang yang berdoa kepada Allah, entah ini nabi atau seorang aulia, ingin melihat bagaimana caranya setan itu menggoda manusia. Ingin melihat, ingin dibuka tabirnya agar dia mengetahui bagaimana caranya setan menggoda manusia. Ternyata luar biasa. Satu orang itu kalau dengan setan itu apa 35 setan? Satu orang. Hanya satu orang. Agak lupa jumlahnya. Yang penting tidak imbang. Aslinya tidak imbang. Satu orang itu kalau ikut setan, keampu digelincirkan untuk disimpangkan dari jalan Allah, untuk digelincirkan dari kebenaran. Satu melawan. Nah, jadi kemudian orang yang berdoa yang kemudian diijabah oleh Allah bisa melihat setan sewaktu menggoda manusia ini sampai berdetak, ya Allah, kalau demikian caranya tidak akan ada Bani Adam atau manusia yang terlepas dari godaan setan. Apa-apa masih kebun setan. Bagaimana? Ya, berbanyak ta'awud, mohon perlindungan kepada Allah dengan membaca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Setan saya mata kenceng. Nyaman aja kita tak pernah. Bun setan. Allah main bal. Ada orang. Main bal. Saya kurang pengalaman. Luar biasa. Setan ini tidak pernah putus asa. Setan ini tidak pernah putus asa sehingga kalian itu ikut ke jalannya. Padahal setan ini adalah agung mubin, musuh yang nyata bagi manusia. Maka sangat keliru kalau kemudian manusia ini bermitra dengan setan. Setan dilawan. Setan ini tidak boleh. Kita tidak akan mampu, tidak akan bisa selamat dari godaan setan kalau kemudian kita tidak memohon perlindungan kepada Allah. Berbanyak kata Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berbanyak baca itu, mohon perlindungan agar kita itu dimampukan oleh Allah terbebas dari godaan setan. Banyak lagi kalau yang memang harus ini. Setan itu tidak itu. Kita kembali ke surga itu tidak itu. Setan ini tidak itu. Setan ini tidak ikhlas kita menjadi orang yang benar. Sama sekali setan ini tidak itu. Kalau kemudian kita tidak bisa
menjadi temannya di dalam neraka. Ini anu nasihat. Makanya harus ditumbuhkan kesadarannya, tidak ada kesuksesan. Kita sukses yang sejati itu bagaimana? Saya pernah kapan hari membuat sebuah status. Saya menyampaikan bahwa sukses yang sejati itu bukan hanya sekedar bagaimana kemudian kita punya mobil, kita punya rumah yang besar. Bukan itu yang dimaksud kesuksesan. Kalau hanya itu dia buat apa? Karena bukan tujuan. Kesuksesan yang sejati adalah apabila kita mampu membuat diri kita selamat dari siksa api neraka. Kesuksesan yang sejati yang paling utama dan pertama adalah apabila kita bisa mendapatkan ridho Allah. Bagaimana caranya? Ya harus menjauhi segala macam kejelekan, harus menjadikan diri kita menjadi pribadi yang soleh, sehingga setan itu putus asa. Makanya bagaimana caranya membuat setan putus asa? Perbanyak zikrullah, berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kesuksesan tanpa berproses. Yang membuat malas ya setan, karena tidak ingin. Setan itu tidak ingin kalian itu sukses. Setan itu menginginkan kalian itu melakukan hal yang sia-sia. Melakukan hal yang sia-sia. Termasuk salah satu tanda sempurnanya atau baiknya agama seseorang itu apabila yang seseorang itu bisa menghindari atau melakukan atau membuang hal yang tidak bermanfaat. Ini tadi. Jadi seseorang itu dianggap baik agamanya, seseorang itu dinilai baik agamanya apabila dia bisa menghindari pekerjaan atau perkataan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, termasuk berbicara yang tidak ada manfaatnya. Itu tadi setelah saya sedikit memberikan pembinaan kepada kalian, saya kan sempat tanya dari mana ini dan itu. Kemudian terlintas, saya nyampaikan, saya buat status. Kemudian bukan dipertimbangkan, saya pertimbangkan. Jadi salah satu seseorang itu bisa dinilai baik agamanya apabila dia bisa menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat, termasuk berbicara yang tidak bermanfaat, melakukan hal yang tidak bermanfaat. Maka sebaiknya kalau kemudian melakukan hal yang tidak bermanfaat itu buruk, maka sebaiknya tidur itu lebih baik. Maka apabila kalian berbuat itu baik, maka tidur itu menjadi buruk. Setidaknya dengan tidur kita bisa mendapatkan pahala. Setidaknya selama kita tidur, kita tidak bermaksiat kepada Allah, baik itu dengan membicarakan orang lain atau membuat hal-hal yang mengandung berpotensi kemaksiatan atau dosa. Tidur itu juga ibadah. Kayak model melorot, minimal kelak. Dan ini ada hadis, semua ada hadis. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya di akhir zaman itu tidurnya umatku itu gimana ya? Redaksinya bukan. Bahwasanya amalan terbaik adalah tidur. Itu di akhir zaman. Karena apa? Karena setelah manusia yang ada di dunia ini sudah mulai tidak memindahkan terhadap instruksi-instruksi syariat, mulai tidak memindahkan terhadap
hukum-hukum Allah, maka akan terjadi kemungkaran-kemungkaran, bahkan perzinahan di pinggir-pinggir jalan itu terjadi. Naudzubillah. Kalau berzina, ngamen, ngetek, kabudina, tembok itu masih terhormat meskipun perbuatan fahisyah. Tapi itulah di akhir zaman sampai orang berzina itu di pinggir-pinggir jalan. Naudzubillah, mudah-mudahan saya tidak menutup di zaman ini. Maka kemudian ibadah umatku atau amanah umatku tidur itu lebih baik. Setidaknya dia dengan tidur dia tidak melakukan kemaksiatan. Tapi kalau dibandingkan ada proses belajar mengajar di sana, orang bodoh amalan akhir zaman itu saya paling bagus deh, bukan pasti dulu bukan seperti itu. Coba betul ini. Nanti karena sudah dikasih dalil mas suka diadili mas. Itu daripada saya bermanfaat daripada saya bermaksiat pasti maksiat selalu aja gitu kan. Dan itu bukan bermaksiat tapi untuk belajar. Nah, ya mohon maaf teringat terhadap redaksi hadis yang barusan. Nah anak sekarang kan sudah mulai nyari ini. Tidak kira-kira hubungan kan sudah mulai cari ada yang udah jalan-jalan. Sebenarnya kan bahasa halus itu kan bahasa halusnya gitu. Kalau diperkasar lagi mau cuci mata gitu kan. Mau diperkasar boleh nyari cewek kan gitu kan. Larang terangan dia kan gitu kan dia. Kan cuma alasan jalan-jalan kan gitu kan. Cuman jalan-jalan kan. Coba agak diperkasar. Cuci mata kan ini. Pak kasar boleh nyari? Benar apa benar? Benar apa benar? Benar. Kita ada berita boleh. Jadi sholat Jumat itu adalah fardu ain atas tiap-tiap orang muslim, udah karetnya laki-laki. Kurin yang merdeka, artinya bukan budak. Kurin yang merdeka artinya bukan budak. Hadirin yang hadir. Hadirin yang hadir bila udrin dan bila udrin syar'i dan fardul syar'i, artinya tidak bepergian. Karena harus mustautin ya. Artinya orang yang berkependudukan di sekitar. Hadirin yang hadir bila udrin syar'i dan fardul yang syar'i. Apa yang dimaksud udzur syar'i? Kalau marodi seperti sakit boleh tidak sholat Jumat, tapi tetap wajib sholat zuhur. Kalau marodi seperti sakit boleh tidak sholat Jumat. Wal madari hujan. Pada zaman dulu tidak ada payung, kalau sekarang banyak payung. Jadi tidak ada alasan namanya hujan. Dan lagi kalau zaman dulu masjid itu kan jauh-jauh. Dulu ceritanya Keno Rasid itu sering dibawa oleh para Zainal itu kalau Jumatan ke lapangan di sana. Itu tidak ada masjid. Kemudian ada masjid termasuk yang ada di sini, Masjid Hasanuddin ini yang dibawa oleh Hasanuddin. Dulu awalnya masjid itu tidak ditaruh di sini, rencananya tidak taruh di sini. Menurut riwayat beliau, masjid yang rencananya itu taruh di Kumpai, kita yang tahu Kumpai. Sungai, saya tahu bilang ya. Di situ kan ada pemandian umum. Nah, itu yang dulu direncanakan masjid. Itu menurut ceritanya kayak masjid itu. Tapi kemudian barangkali Kesepo itu bilangnya begitu kegiatan. Kesepo itu barangkali istiqorohnya kurang bagus, akhirnya langsung daunnya begini. Sudah sampai minat bayi. Pasti ada di sini. Ya, jadi ini katanya dulu, katanya
saya itu Ki Hasanuddin itu nuker jagung. Kan dulu kan gua tanah memang itu berbijokku. Bahkan tanah itu ditukar sarung itu biasa kan. Sarung royok tanah ditukar tanah pekarangan itu. Itu katanya berapa puluh jum katanya begitu. Orang dulu kan repot, mau dimakan itu kan repot. Jadi di situ dulu sumber yang ditempatkan masjid di masjid itu sekarang dulu itu katanya sumber paipor ya kan. Kayaknya habis kemudian ya Hasanuddin sudah sampai tidak baik. Jadilah masjid Hasanuddin. Itu golden katanya. Bahkan sampai ada beberapa tetangga yang datang nyumbang tanah, bukan nyumbang tanah, artinya nyumbang tanah urukan, tanah tengkuk. Betul saya ibu nyokon apa itu, jadi ada itu. Makanya kemudian setelah dapatnya di Zainal itu sempat membahas ini, empuknya ya, mau dipindah yang di tempat di studio. Rencana pengennya masjid itu diletakkan di pinggir jalan. Biar apa? Maksudnya biar memudahkan untuk pengendara sepeda, pengguna jalan untuk sholat Jumat, untuk sholat berjamaah ataupun sholat melaksanakan sholat fardu yang lain. Terus matur kepada Kiai. Daunnya Kiai, yang menjadi tempo kejukan wakaf karena yang seperti tadi itu mana dorong sumber menjadi anggaplah berkembang menjadi reagen yang tidak alih utara sosok 15 meter itu katanya daunnya Kiai Samsul Arifin waktu mau dipindah ke ini ya ketimbang membuat jangan tetapkan saja. Artinya yang sudah diwakafkan dengan Ki Hasanuddin jangan sampai berubah. Biar kemudian juga tidak hilang. Makanya seperti musola itu, musola yang di belakang studio itu kan wakafnya basah. Makanya saya tidak mau mengubah. Bisa. Karena kalau sampai itu dirubah terputus wakafnya. Yang semula sudah ditempatkan musola maka terputus. Hanya saya tetap mempertahankan jalan. Itu adalah amal dari pembahasan. Pembahasan ini empuknya ke Zainal, mbak ibunya ke Zainal. Jadi minimal beliau itu tetap mendapatkan pahala dari berdirinya bangunan musola. Lebih nanti kalau punya rezeki kita perbaiki dan dipergunakan untuk sholat. Itu yang dimaksud adalah sedekah jariyah. Nah, apalagi wakaf itu kan menahan, artinya menahan dan menggunakan untuk kepentingan dirinya, tapi dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Itu namanya wakaf. Nah, siapa saja sama aja dengan pesantren. Misalnya saya punya wakaf, punya tanah, saya punya tanah itu tanah pribadi, kemudian saya wakafkan untuk pesantren. Maka jangan kemudian tanah itu adalah ditahan kepentingannya untuk pribadi saya, melainkan untuk kepentingan umat banyak. Saya bilang, antum pesantren buat aja. Antum pesantren TV, kalau lagi bagus TV. Karena ini adalah wakaf. Ini adalah wakaf. Harus kayak ini, harus jawab ini. Kalau kemudian tak imani, abad dolim, karena ini amanah, ini wakaf, harus iman, berusaha sampai tak sampai ini kotor. Ini kan namanya khianat. Karena ini adalah hak wakaf. Mana-mana pesantren itu adalah hak wakaf. Sekalipun saya tanggung semua, Ini saya wakafkan untuk pesantren, kemudian saya bangun dengan biaya sendiri. Maka tidak boleh saya itu mengambil manfaat
secara keuntungan sepihak dari tanah wakaf itu sendiri, maka harus ditahan, tapi dikembalikan untuk kepentingan orang banyak. Paham ya? Paham. Wa min syurutil jumu'ati, dan ialah sebagian dari syarat-syaratnya sholat Jumat. Wa min syurutil jumu'ati, dan ialah sebagian dari syarat-syaratnya sholat Jumat. Al-khutbatani, adapun dua khutbah. Jadi ini yang menjadi syarat. Kalau tidak ada khutbah, tidak ada khutbah dalam sholat Jumat, tidak sah sholat Jumatnya. Ini menjadi syarat, artinya wajib. Kalau tidak ada khutbah, tidak ada khutbahnya, maka tidak menjadi sholat Jumat. Maka harus didirikan sholat zuhur, atau kurang, batal khutbahnya, maka kemudian diganti dengan sholat zuhur. Wa arkanul rumah, dan ada rukun dua khutbah. Wa arkanul rumah, dan ada rukun dua khutbah. Hamdulillahi ta'ala, ialah membaca alhamdulillah. Wa arkanul rumah, dan ada rukun dua khutbah. Hamdulillahi ta'ala ialah lafaz hamdulillahi ta'ala. Ini harus ada lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada kadang dua kali, ada yang satu kali. Yang dua kali itu sunnah. Rasulullah SAW hamdalahnya dua kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apakah boleh? Ya boleh, meskipun cuma satu kali boleh. Tapi yang kemudian tidak mendapatkan pahala sunnah. Terus rukun yang kedua, wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca shalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini harus ada shalawatnya setelah membaca hamdalah. Kemudian orang yang membaca khutbah atau yang kita kenal sebagai khotib harus membaca shalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus ada shalawatnya. Kalau tidak ada shalawatnya, batal. Karena ini menjadi syarat sahnya Jumat. Ini diperhatikan. Ini yang harus, ini seorang santri harus paham ini. Seorang santri harus paham. Jangan sampai kalau kemudian kita sholat Jumat, kemudian kalau sekarang insya Allah sudah paham semua. Jadi, tapi dikhawatirkan ya, menjaga-jaga, khawatir kemudian kita dalam perjalanan atau singgah di sebuah masjid yang kebetulan pada waktu itu dilaksanakan sholat Jumat, tapi kemudian syarat dan waktunya khutbah tidak lengkap. Dan di sini sudah salah satu harus bisa mengambil tindakan. Artinya apa? Karena sudah khutbahnya batal, otomatis sholat Jumatnya juga batal. Diganti sholat zuhur. Ada kan seperti di daerah Bondowoso, tidak perlu saya sebutkan daerahnya itu ya. Ada khotib baca khutbah gitu ya, khutbah. Yang baca ini salah, ada kesalahannya lah, ada kesalahannya. Terus ada salah seorang jemaah membenarkan gitu, antum nanya kok gitu ya, yang karena salah dibenarkan. Si khotib tidak terima karena dibenarkan. Artinya tidak mau ditegur di depan umum. Akhirnya temannya berpengaruh gitu. Ada rosak. Akhirnya mau carok gitu. Kalau sudah mau carok kan rosak sudah ya. Rosak sudah. Setelah Jumat ya. Akhirnya sudah. Yang seperti itu bagaimana? Ya sholat zuhur. Terus lagi carok ke itu. Bisa sholat zuhur, bisa sholat zuhur merah gitu. Karena sudah rusak gitu. Gara-gara sangkal pas khotib dia tak terima. Pentol gitu. Dan ini nyata
saksinya orang tua gitu. Bisa tanya ke kiainya tuh menjadi saksinya itu kan, menjadi saksi nyatanya. Bisa tanya, pengen tahu proses sholat Jumat yang hampir nyaris carok gara-gara si khotib disangkal, keliru baca itu masih sangkal gitu. Nah, ada terkait jawab. Ada juga salah satu teman KKN. Saya baca Quran awal-awal. Itu udah lain-lain. Tidak lulus sampai lulus ya sudah. Ini kan makanya di sini ada pelatihan rutin baca khutbah dan baca bilaliyah. Harus siap, memang seorang santri harus siap. Ini maju. Waktu saya KKN. Begitu saya naik di mimbar, duduk saya. Ada, saya lihat tuh kakinya, gemetarnya sampai kakinya itu sambil apa gitu. Betul. Dan saya melihat dengan mata saya kepala sendiri. Iya, coba dibiasakan. Makanya kemudian saya beri inisiatif seperti itu. Ada pelatihan, makanya CN mainan. Kalian kan tidak tahu bagaimana kehidupan kalian kelak. Oh, lama kamu tahu biaya. Dikit bener. Kamu tahu biaya sama macam khutbah, tetap terbuka. Belum ada. Masalahnya ada juga. Santri dan waktu KKN juga. Baca bilang. Sampai ada yang kejadian tongkatnya jatuh. Saking duri metek. Tongkatnya geger. Kalau saya dulu santri itu pasti tak, yang sudah siap dari sini itu pasti tak tugaskan di masjid kan. Tapi tak kamu berani ya tampil ini. Ya tak berani dia. Kalau tak berani biasanya saya motivasi ya sudah. Kamu perkokoh aja di depan temannya. Karena nanti mau tidak mau sudah. Kalau sudah di masyarakat kalian bisa, pas yang lain tidak bisa, kalian akan refleks, akan bangun sendiri. Yang penting sekarang saya sering bilang, latih aja dulu skillnya kalian, kemampuan kalian latih. Tidak perlu sampai masyarakat itu di rumah ada, tidak perlu. Tapi pas orang tahu bilang, masih lainnya boleh baca, tidak usah. Tidak perlu. Bagaimana santri? Mun esok Cedek banget. Apa cedek banget? Apa bahasa Inggrisnya cedek banget? Yes my yes gitu. Iya yes my yes. Tidak perlu. Sok bisa, sok ini diam. Tapi kalau esok jangan sampai rot harus siap. Makanya perkokoh di sini ada. Kalian akan refleks. Begitu sudah tidak ada yang bisa, misalnya, secara otomatis kalian akan maju. Tak perlu dipercayai secara kita perkokohkan aja. Terus ada lagi baca bilang pingsan. Oh, benar. Ini fakta ini gitu kan. Ngelajut. Enggak tahu apa pingsan beneran atau pura-pura pingsan, enggak tahu saya. Makanya sini berniat mengirimkan itu. Tolong, saya itu sudah memikirkan bukan semasa sekarang, tapi bagaimana yang saya pikirkan itu kelak hanya setelah sampai di masyarakat. Itulah yang saya jaga, itu harga diri kalian. Bahkan terkadang ada yang dimarahi seperti itu kan juga harga diri kalian. Bagaimana kalau kemudian kalian tumpuk malu dapat ke masyarakat, membuat kesalahan yang fatal misalnya di masyarakat. Adanya di pesantren kan ada sedikit kesalahan teguran. Sehingga santri itu terbiasa
tidak terbiasa melakukan kesalahan. Ada warning, ada peringatan, bahkan ada sanksi ya. Berusia hukum ngaji, ada yang dijemur terkadang. Itu semua adalah proses pendewasaan kepada kalian. Tidak ada maksud mendalimi, itu tidak ada, melainkan proses untuk mendisiplinkan. Tidak ada. Itu karena faktor rasa kasih sayang. Jadi marahnya seorang guru itu adalah bentuk kasih sayang. Kalau kemudian si guru sudah membiarkan, berarti sudah ada peduli kepada si santri. Berbuat salah, tidak dimarahi, berarti sudah ada peduli. Makanya kalau masih dikasih teguran, masih dimarahi, itu adalah bentuk kasih sayang. Bagaimana? Dahulunya saya pernah di Haji Raden Ahmad Azaif, seorang guru yang kemudian apabila ngumpul kepada santrinya, dan kebetulan si santri itu tidak salah, itu hadiah. Itu hadiah. Tapi kalau salah, si santri dipukul karena salah, itu merupakan teguran. Itu kan waktu di pendopo ya. Waktu itu saya menyimak karena saya mau nyampe sudah. Tidak tahu waktu itu beliau itu pegang kitab Agung ya, Sayyid Muhammad. Jadi demikian yang disampaikan beliau. Jadi kepedulian seorang guru itu marah pun kasih sayang. Marah pun kasih sayang. Jadi jangan kemudian dinilai kebencian, kemarahannya seorang guru itu adalah sebuah kebencian. Sangat tidak logis, sangat tidak masuk akal. Karena kalau kemudian seorang guru itu tidak sayang kepada santrinya, maka akan dibiarkan berbuat apa saja, sehingga si santri itu akan rusak akhlaknya, rusak mentalnya. Lebih kalau kemudian ilmunya yang rusak, karena tidak didoa seorang guru kepada santri, kan rusak ilmunya. Kalau sudah rusak ilmunya, apa dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtar, sekalipun wali sebut bertemu akumpul untuk memperbaiki hatinya si santri, saya tidak akan bisa kecuali si guru itu kembali ridho kepada si santri. Kan ada ceritanya, kan ada ceritanya. Saya ada seorang santri yang setelah menjadi ulama besar, tapi kemudian dia tidak menghargai kepada guru alim-alimnya, guru yang mengajari alim. Saya kan, kalau di sini santri yang sudah bodoh di sini, ini hanya melanjutkan saja. Ibarat persaki, ibarat mata pak tajwidnya ya, mata pak makhrujul hurufnya, memperindah apa? Nada itu apa? Apa namanya itu? Bacaan mortalnya ya, tartilnya itu hanya melanjutkan semaharat yang sewaktu mulai kalian masih kecil itu. Kalian bilang tak lalu buat gitu, ulangi lagi, coba wujud lah sampai aku wujud itu jasanya luar biasa. Abah Mansur itu kan masuk surga karena itu, karena surat Fatihah. Ada ulama namanya Abu Mansur, ada ulama namanya Abu Mansur. Sewaktu meninggal kemudian dimimpikan oleh ulama yang lain. Pas ditanyakan, ma'afa'allahu bik, apa yang diperbuat Allah kepadamu wahai Abu Mansur? Ternyata apa jawabnya Abu Mansur? Saya orang Allah, saya itu diampuni dosa saya. Dekat sini ada saya. Saya itu mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, dan dimasukkan ke surga Allah karena lantaran saya itu mengajar surat Fatihah kepada anak
Sibyan itu kan anak kecil kepada anak-anaknya orang Islam. Wah, luar biasa. Kunbar Fatihah oleh semua orang Allah diampuni segala dosanya dengan Allah karena mengajar surat Al-Fatihah kepada putra putrinya orang Islam. Kan ini bocor malah sama Al-Fatihah itu malah coba tuh menjaga surat Fatihah itu malah rajanya juga luar biasa. Dan itu pun juga harus dites minimal berapa? Minimal 3 bulan belajar surat Fatihah. Jadi kalau santri-santri dulu itu yang paling lama proses belajarnya adalah surat Fatihah. Jangan dianggap enteng. Kan sampai Imam Abu Hanifah seperti yang dijelaskan kemarin, sewaktu putranya telah hatam belajar surat Al-Fatihah, maka beliau mengambil uang sebesar berapa? 500 dirham diserahkan kepada gurunya karena takdiman bil Quran, karena mengagungkan kepada Al-Quran. Ini apresiasi ulama-ulama dulu, begitu mahalnya. Orang yang saya bisa potong apa boleh masih bisa potong akhlak. Kalau sekarang kan terbalik. Sekarang manusia sekarang umat-umat sekarang, masyarakat sekarang kan terbalik. Yang bisa meningkatkan kemampuan skill, bisa memperlancar bahasa Inggrisnya, ininya. Terkadang 1 minggu 50.000, 1 minggu 100.000 les elaban. Berapa Pak lesnya seminggu untuk belajar ini? Sekian ratus ribu, 1 juta untuk paket berapa bulan misalnya seperti itu. Dijamin bisa bahasa Inggris, ampun itu aja dengan orang tua sekarang. Tapi kalau kemudian terhadap pendidikan sewa bener, sewa bagus jaga akhlak, matepak akhlakkan, matepak tengkana, pas ngilang ke bentai urunan 10.000. Amun-amun unjuk kiai kalau urunan lolok gitu ya. Sapun urunan, setiap urunan boleh. Kira bentai 10.000 lah untuk antar kadang. Aku ini mau jarak kali ya, punya setiap ger. Pak Isro barokah. Sudah diajari seperti itu. Mak barokah. Mula tetisan kata dulu. Orang dulu itu kan minta santri pas lewat lu minta santri kata. Anu sabonek kali. Itu santri kata. Itu bisa boleh gitu. Atau kami kan ada di sini, atau kan bisa dah. Malaikat musola, gitu. Di situ ada masalah lagi, malaikat musola, begitu. Ada masalah lagi, kembali lagi. Ada yang sampai seperti itu. Pas rata-rata yang seperti itu sudahlah. Saya menjamin tidak akan barokah. Tidak akan ada barokah. Karena apa? Dari awal kita pindah di situ sudah ada keegoan di sana. Sudah menganggap meremehkan orang guru. Kalau banyak agar akan bisa ke arah apa? Ini kan sudah sifat sombong. Apa kasarnya? Kalau katanya taklim, kalau kalian sombong kepada seorang dokter, maka kalau sakit rasain dulu, gitu kan? Iya kan? Maka kalau kalian sombong kepada dokter, ya sudah terima penderitaan itu terima. Karena sekalian sombong kepada dokter tidak akan mau dokter obatin, gitu kan? Begitu juga kepada seorang guru. Itu kan perbandingan yang ada di kitab taklim. Coba dalam kitab taklim. Makanya kan kita jangan pernah sombong. Nah, di dalam taklim kalau tidak salah seperti itu. Terhadap 2 hal ini. Kepada guru dan kepada dokter. Maka kalau kemudian sombong kepada guru, ya sudah
pahitnya kebodohan. Kalau kamu sombong kepada dokter, maka terima saja pahitnya rasa sakit. Bagaimana bisa mendapat barokah kalau kemudian kita ini kan ibaratkan wadah. Kita ingin menimba air, kita ingin meminta air. Kemudian kita ibaratkan gelas, Bagaimana gelas ini bisa berisi air kalau gelas ini ada di atas botol? Ibaratkan guru ini adalah sebuah botol yang berisi air. Kita gelas yang ingin menimba ilmu. Bagaimana kita bisa mendapatkan air kalau kemudian gelas itu ada di atas botol? Bagaimana posisinya? Harus ada di bawah botol. Meskipun hanya dilobangi sebesar lubang jarum. Kalau kita posisinya ada di bawah botol, maka kita akan mendapatkan air. Kasarnya apa? Dapur nang cangkolan itu. Nah, ini wah bisa lah. Ini anak ngaji bisa lah. Bukan masalah ngaji dan ngaji, tapi bagaimana pilihan kita pas macam nyantol lagi kepada guru dan titik. Cukup. Begitu sudah dipilih, sudah kita sudah apa yang menurut guru baik kita lakukan, menurut guru yang tidak baik kita hindari. Itu aja. Itu pemasaran sepenuhnya kepada guru. Kemudian wal wasiyatu bil taqwa, dan berwasiat bil taqwa dengan ketakwaan. Ini yang ketiga harus ada ittaqullahnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan wasiat-wasiat ketakwaan yang lain harus ada. Kalau tidak ada maka batal ya. Jadi yang pertama harus ada hamdalahnya, harus ada salawat kepada Nabi, dan harus ada wasiat tentang ketakwaan. Kemudian wa qira'atu ayatin, dan membaca satu ayat minal Qur'ani, dari Al-Qur'an. Fi ihdahuma, di salah satu keduanya. Jadi harus ada ayatnya di salah satu keduanya. Boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua, dan boleh diberi sama-sama diberi. Khutbah pertama boleh, khutbah kedua juga ada sama-sama ada ayatnya. Harus ada ya, boleh tidak ada ya. Kemudian wa du'a lil mu'minina, dan mendoakan lil mu'minina, bagi orang mukmin, fi akhiri, di akhir khutbah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu harus ada. Ya, harus ada, karena itu menjadi syarat ya. Menjadi rukun dari dua khutbah. Itu menjadi rukunnya dua khutbah ya. Kemudian mutatahhiran, hale suci atau dalam keadaan suci. Mutatahhiran, orang yang membaca khutbah itu rukunnya itu di samping yang disebutkan tadi juga harus dalam keadaan suci, baik dari pakaian, tempatnya, ataupun dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian masturul aurati, dan menutup aurat. Harus menutup aurat. Auratnya harus ditutup. Wajibu dan wajib. Wajibu dan wajib al-julusu, apa duduk, bainahuma, di antara dua khutbah. Harus duduk. Tidak boleh berdiri terus. Ini sudah jelas. Wajibu dan wajib al-julusu, apa duduk,
tumakninatis sholati, di atas tumakninanya sholat. Kalau tumakninanya sholat ukuran apa? Ukuran? Kalau tumakninanya sholat ukuran apa? Ukuran membaca subhanallah, ukuran membaca tasbih ya. Jadi duduknya di antara dua khutbah itu harus melebihi atau di atas tumakninanya sholat. Wal muwalatu, dan muwalah. Muwalah itu terus menerus, berkesinambungan. Artinya tidak boleh dipisah. Nanti khutbah pertama setelah selesai, nanti ya khutbah keduanya jam 2 ya, tidak boleh. Itu namanya tidak muwalah, namanya tidak berkesinambungan. Ada jeda terlalu lama di situ. Maka itu tidak dikategorikan wal muwalah. Wal muwalah itu adalah berkesinambungan. Setelah istirahat sebentar, duduk di antara dua khutbah, di atas tumakninanya sholat, kemudian bangun lagi untuk membaca khutbah kedua. Itu yang dimaksud dengan al-muwalah ya. Wa sholatul jamaah, dan ada sholat jamaah. Wassalatul jamaah, dan ada sholat jamaah. Wassalatul jenazah, dan sholat jenazah fardu kifayatin, ialah fardu kifayah. Ini kalau fardu kifayah sholat jamaah, kalau tidak ada yang berjamaah semua itu bisa dosa. Ada yang mengutamakan fardu kifayah di atas fardu ain, kemudian juga ada yang mengutamakan fardu ain di atas fardu kifayah. Kenapa? Ayo, lebih afdal mana, fardu kifayah sama fardu ain? Hah? Lebih utama mana? Fardu ain apa fardu kifayah? Ada yang tahu definisinya fardu kifayah? Coba sebutkan salah satu tentang definisi fardu kifayah. Apabila sebagian melakukan, maka gugurlah sebagian yang lain. Itu fardu kifayah. Kalau fardu ain, gimana? Gimana kalau fardu ain? Apabila mengerjakan maka tidak gugur, harus mengerjakan adalah kewajiban yang ditimpa setiap orang Islam. Bedanya begitulah. Itu fardu ain, seperti sholat. Jangan kemudian sholat, udah sholat, yang sudah ada yang sholat, bukan seperti itu. Tapi fardu ain adalah wajib tiap masing-masing orang Islam.
Kalau fardu kifayah itu adalah apabila sebagian dari orang itu sudah melakukan, maka menjadi gugur kewajiban yang lain. Antara afdalnya ada yang mengutamakan ada bi afdalan fardu ain, tapi juga ada yang mengutamakan fardu kifayah. Kenapa lebih utama fardu kifayah? Karena fardu kifayah adalah sebuah tembusan. Orang yang melakukan fardu kifayah, maka kewajiban yang lain menjadi gugur. Maka karena orang ini melakukan fardu kifayah, maka yang lain itu sehingga selamat dari perbuatan dosa. Maka ada yang berpendapat, ulama berpendapat bahwa fardu kifayah itu lebih utama daripada fardu ain. Wal idani dan dua hari raya, wal kusufani dan dua salat kusuf. Tahu salat kusuf ya? Salat gerhana. Wal witru dan adapun salat witir sunanun muakkadatun ialah salat sunat akad. Wa qadara rawatibus sholati dan demikian pula salat sunat rawatib, salat sunat yang mengiringi salat wajib. Wa duha dan salat duha, wa tarawih dan salat tarawih, sunanun ialah sunnah lah dalam bagi duha dan tarawih. Fadlun adapun keutamaan, wa thawabun azimun dan pahala yang agung. Ini semua yang disebutkan adalah sunnah-sunnah yang utama dan pahalanya sangat agung, sangat besar. Jadi kalau ada kesempatan dilaksanakan, jangan disia-siakan, hebat. Karena pahalanya sangat luar biasa. Wa amma